Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bikhairi walhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak nggak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwasanya an-nadhofatu minal Iman. kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempatnya, bukan ke temannya. Desi Pak, masukin sampah di tasnya Pak. Nah, oke. Masih semangat semua? Masih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu sambil melatih kita agar bisa fasih membaca huruf hijaiyah. Oke, yang pertama dulu. Alifun wa 3. Alifun ba taun sa jimun haun dan dalun ra zaun sin shinun sonun dhanun ta dhanun ain khainun fa kafun kafun lamun mim nun ha wawun ya hadi huruful hijah. Udah semangat ya? Oke, lanjut. Saat ini kita akan membahas materi riba. Sebenarnya apa sih riba itu? Nah, sebelum kita membahas riba, kita bahas dulu. Apa sih integrasinya dengan pelajaran yang kemarin? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak pelajaran kemarin itu apa? Ayo. Jual beli. Pelajaran yang kemarin adalah jual beli. Apa itu jual beli, Mbak Novi? Jual beli adalah proses menukar barang. Ya, proses tukar menukar barang. Masya Allah. Nah, jual beli itu sendiri ada yang diperbolehkan oleh syariat dan ada juga yang tidak diperbolehkan syariat. Yang tidak diperbolehkan itu salah satunya jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba. Nah, maka dari itu kita belajar riba. Pak, apa sih itu riba? Nah, secara etimologi riba berarti aziyadah atau tambahan. Kemudian anuun pertumbuhan atau al-irtifa kenaikan. Yang mana pertumbuhan tambahan pertumbuhan dan kenaikan ini itu dari kesepakatan awal. Misal kesepakatan awalnya adalah 100.000. Kok naik menjadi 20.000, maka yang 20.000 ini adalah riba karena berbeda dengan kesepakatan awal. Dalilnya mana Pak? Ini dibacakan apa baca? Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba at'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, Mbak Astri. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Ya, terima kasih. Nah, di sini kalau kita tafsiri, itu kan tadi terjemahan yang dibacakan Mbak Astri. Tapi kalau kita tafsiri, ya ayyuhalladzina, hei kalian semua, tidak peduli kalian itu tua ataupun muda, tidak peduli kalian itu kaya ataupun cukup, tidak peduli kalian itu pejabat, pedagang, pengusaha. Amanu, ketika kalian merasa punya iman di dalam hati kalian,
tidak peduli parameter iman itu kecil ataupun Besar. jauh ataupun dekat. Ketika kalian sudah merasa iman, maka la takul riba, janganlah kalian memakan Riba. Nah, itulah. Berarti riba itu dilarang oleh syariat. Syariat. Kemudian apa sih Pak macam-macam riba? Nah, di sini ada 4 macam riba, yaitu pertama riba qard atau sesuatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap peminjam di awal akad. Nah, ini pertumbuhannya atau perkembangannya malah di awal kesepakatan. Contohnya apa sih Pak? Meminjam uang, misal Mbak Novi meminjam uang ke Mbak Aulia. Jumlahnya berapa? 1 juta. Dengan syarat harus dikembalikan sebesar Rp 1.100.000. Maka yang 100 itu adalah Riba. Misal kayak gini dalam prakteknya. Mbak Novi bilang ke Mbak Aulia, Mbak Aulia, saya minjem uang 1 juta, boleh enggak? Kemudian Mbak Aulia menjawab, oh boleh, tapi ada syaratnya. Mbak Novi bilang, apa syaratnya Mbak? Nanti kalau pengembalian itu harus ada lebihannya. Berapa Mbak lebihannya? 100.000. Nah, itu namanya riba. Maka tidak Enggak boleh. Hai. Halo. Halo. Hai. Enggak boleh ya? Nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Apa sih riba fadl itu? Yaitu proses tukar menukar dua buah barang ribawi yang sejenis namun memiliki takaran atau kadar yang berbeda. Contohnya yang di sini menukar 10 gram emas perhiasan. Ingat 10 gram emas. 10 gram. Kadar karatnya itu adalah 22 karat. Kemudian ditukar dengan 10 gram emas 24 karat. Nah, itu diperbolehkan karena yang ditinjau itu adalah jumlah gramnya, bukan jumlah karatnya. Misal seperti ini, Mbak Astri punya emas 10 gram dan mempunyai kadar karat yaitu 22 karat. Nah, si Mbak Shirley itu adalah penjual emas, toko emas. Nah, Mbak Astri itu ingin menukarkan emasnya. Nah, tapi punya Mbak Astri itu adalah 10 gram dengan kadar 22 karat. Nah, ingin ditukar dengan punya Mbak Shirley hanya 8 gram dengan total karat 24 karat. Nah, karena gramnya ini berbeda, 10 gram sama 9 gram, maka tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori riba. Nah, kemudian riba nasiah. Apa sih itu riba nasiah? Yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan waktu penyerahan. Riba nasiah itu penangguhan. Misal beli kredit, ketika kredit itu telat pembayaran, itu kan ada denda. Nah, itu denda itu adalah riba nasiah, yaitu penangguhan. Yang mana ketika terjadi keterlambatan, itu ada bunga. Kayak misal kita minjem bank, kalau kita membayar lebih dari jatuh tempo, maka kita akan mendapatkan bunga, ya kan? Nah, itu termasuk riba nasiah. Kemudian yang kedua adalah riba yat. Riba yang terjadi karena berpisah dari tempat akad sebelum dilakukan serah terima secara fisik antara penjual dan pembeli. Nah, ini contohnya. Seorang membeli mata uang asing, yaitu fulus, namun setelah sepakatan harga salah satu pihak pergi sebelum uang tersebut benar-benar berpindah. Misal seperti ini, Mbak siapa ya? Mbak Astri punya uang dolar. Masya Allah, 10 dolar. 10 dolar ingin ditukarkan kepada Mbak Desi Fadilah. Ditukarkan ke rupiah. Tapi Mbak Astri bilang gini,
Mbak Fadilah, saya ingin tukar dolar ke rupiah, tapi uang dolar saya masih di Amerika. Nah, untuk sekarang uang rupiahnya dulu kasihkan ke saya. Nah, itu kan ada apa jarak yang punyanya Mbak Desi dikasihkan Mbak Astri hari ini, tapi Mbak Astri dikasihkannya kemudian hari. Nah, itu termasuk riba fadl. Nah, itu tadi riba adalah macam-macam riba ada berapa? 4. Ada 4. Kemudian kita masuk, apa sih hikmahnya larangan riba? Maaf. Nah ini, apa sih larangan riba? Hikmahnya larangan riba. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang bisa memberikan argumennya? Tidak? Hikmah dari larang riba adalah wujud keadilan dalam ekonomi. Karena kalau riba ini tidak dilarang oleh agama, yang untung adalah penjual, pembeli sangat dirugikan. Makanya itu larangan riba muncul agar keadilan kesejahteraan ekonomi ini merata. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, lanjut ke yang terakhir, yaitu pembagian tugas. Nah, ini tugasnya besok kita bermain peran. Kita bagi 4 kelompok. Ini PR. Ya, PR. Bermain peran. Nanti di video ya. Nanti di video diupload di YouTube. Iya, Bapak. Yang kelompok pertama yaitu Mbak Aulia dan Mbak Desi Fadilah. Kelompok kedua yaitu Riba Yat, Riba Fadl, Mbak Novi dan Mbak Astri. Kemudian yang ketiga yaitu Mbak Nuzul dan Mbak Sherly. Nah, riba yang Yat ini nanti biar dikerjakan teman kita yang tidak masuk. Oke. Oke, Bapak. Paham ya? Paham. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Apabila ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Bapak sebelum itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dadah anak-anak.